Allah diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wahai orang-orang yang beriman, untuk kalian diwajibkan menjalankan atau melaksanakan puasa Ramadan. Seperti halnya diwajibkannya orang-orang yang sebelum kalian. Siapa orang sebelumnya? Itu para anbiya, para nabi dan semua umat-umat dari mulai zamannya Nabi Adam itu sudah diwajibkan, Allah mewajibkan berpuasa. Cuma beda puasanya saja. Ada yang puasanya 2 bulan berturut-turut, ada yang 3 bulan. Jadi bedanya yang paling murah itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga puasanya umatnya Nabi Muhammad itu dilipat gandakan segala-galanya. Rahmat selalu dibuka, ampunan selalu diampuni apapun dosanya. Dan doa-doa selalu diijabah di bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, yang tidak ada tara. Di selain bulan Ramadan sudah lain dulu pahala-pahalanya, nilai-nilainya. Tapi bulan Ramadan coba luar biasa. Neraka pintu-pintunya ditutup, surga pintunya dibuka untuk orang-orang yang menjalankan puasa bulan Ramadan. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala inna Allah ta'ala fi kulli sa'atin min Ramadhana ya'tiku sittu mi'ati alfi raqabatin minan nari mimma staujabal azabu ila lailatul qadr. Ada hadis yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda bahwasanya Allah Ta'ala memerdekakan, membebaskan setiap jam, setiap waktu, setiap jam di bulan Ramadan ini memerdekakan atau membebaskan 600.000 orang-orang yang disiksa di dalam neraka sampai malam Lailatul Qadar. Setiap jam sehari semalam 24 jam. Nah, setiap jam Allah membebaskan orang yang disiksa di dalam neraka. Itu 600.000 dibebaskan oleh Allah. Jadi tidak disiksa. Orang-orang yang sampai malam Lailatul Qadar, sampai malam tanggal 25. Misalnya awal Ramadannya hari Kamis, jadi jatuh malam Lailatul Qadar malam Ahad tanggal 25. Itu selalu dibebaskan. Setiap jam, bukan setiap hari. Berarti kalau sehari semalam 600.000 kali 12 berapa? Kali 10 aja sudah 6 juta berapa? Kalau kali 10. Ini 1 jam. 1 jam itu apa? Sehari semalam 12 jam. Ada 24 jam. 24 jam sehari semalam. Tinggal dikalikan saja 600.000 kali 24 jam. Kali 24 berapa? Berapa juta? Berapa? 14 juta. 13
13 juta, 14 juta 400. Itulah sehari semalam membebaskan 14 juta 10 400. 14 juta 400 sehari semalam. Orang yang dibebaskan dari siksaan neraka di bulan Ramadan. Sampai malam Lailatul Qadar. Sudah berapa puluh juta. Sampai dari awal 14 juta 400 kali 25 kali 25 berapa? 350 juta orang yang sedang yang mendapatkan siksaan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Lailatul Qadri, khusus di malam Lailatul Qadar tanggal 25-nya, ya'tiku bi'adadi man a'taqa min awwali syahri. Allah membebaskan orang siksa, yaitu membebaskan hitungannya orang yang diberikan dari awal Ramadan. Ya dikali 2 berarti. Malam satu itunya aja tuh. Malam tanggal 25 nanti ini. Berarti dibebaskan juga 14 juta 400 malam itunya aja dengan hitungan tadi 14 juta 400 berarti kali 2 berapa? Oh, tadi kan 300 berapa tadi? 350 kali 2 berarti 600 juta bukan 300 juta 600 juta 360 juta kali 2. Nah, 700. Ya itulah. Sampai 25 itu bebaskan semua orang yang disiksa di dalam neraka. Jumlahnya itu. Bi'adadi man ataqa min awwali syahri wa fi yaumil fitri ya'tiku bi'adadi man ataqa min awwali syahri ila yaumil fitri. Di hari lebaran Allah membebaskan orang yang disiksa dari mulai awalnya bulan Ramadan sampai hari fitrah. Nah, tadi 300 berapa? 700 berapa? 720 dikali 2. 1 miliar. Nah, 1 miliar 400 itu sampai hari lebarannya. Jumlahnya. Ini bagi orang-orang yang makanya kita penting mendoakan orang-orang yang di dalam kubur itu kan siksaan, yang masuk neraka, yang disiksa itu dibebaskan semua, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jabirin an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala idza kana akhirul lailati min ramadhana bakatis samawati wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wasallam. Sekarang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ketika akhir malam Ramadan berarti malam lebaran. Nah, ini malam lebaran. Langit, bumi, malaikat semua itu pada menangis karena mau ketinggalan Ramadan. Yang tadinya pada senang-senang, langit itu ikut senang, ikut gembira. Bumi pun ikut gembira kedatangan Ramadan. Nah, kita sendiri umatnya kan Rasulullah sehingga barangkali puasa disia-siakan. Nah, inilah malaikat
Langit dan bumi saja menangis kalau ketinggalan. Malaikat pun menangis. Kata malaikat, kata langit, kata bumi, yaitu musibah bagi umatnya Muhammad. Umatnya Rasulullah. Ketika bulan Ramadan sudah habis. Qila ya Rasulullah, ayyu musibatin hiya? Ditanyakan oleh sahabat, sebagai pada sahabat, wahai Rasulullah, musibah apakah sehingga langit, bumi, malaikat pada menangis? Qala, Rasulullah menjawab alaihissalam, zahabu Ramadana fa inna da'awati fihi mustajabatun. Wasodaqoti makbulatun wal hasanati mudha'afatun wal azaba madfu'un. Karena kata Rasulullah, selesainya bulan Ramadan, ditinggalnya bulan Ramadan, habisnya bulan Ramadan, yaitu bahwa di bulan Ramadan ini dunga-dunga semua diijabah. Sodako, siapapun yang bersodako, apapun bentuknya, semua tidak ada yang tertolak, semua diterima, makbulatun. Kebaikan-kebaikan apapun bentuknya kebaikan dilipat gandakan, mudha'afatun. Jadi nilai-nilai pahalanya ditingkatkan. Tidak ada yang tertolak. Walaupun biasanya kan banyak yang tertolak. Karena mungkin ria, karena mungkin ujub, karena mungkin lain. Tapi tidak ada yang tidak diterima. Semua bahkan ditingkatkan. Wal azaba madfu'un. Semua siksaan-siksaan yang biasanya melaksanakan dosa kecil, tapi itu jadi siksaan. Tapi karena di bulan Ramadan dibebaskan. Tidak ada yang namanya disiksa. Apalagi yang tidak disengaja. Bahkan disengaja pun tetap masih tidak disiksa. Fa ayyu musibatin a'zamu min dhahabi Ramadhana. Bagaimana musibah yang paling besar karena kehilangannya bulan Ramadan. Fa idza bakatis samawati wal ardu li ajlina fa nahnu ahaqqu bil bukai wat ta'assufi. Lima yang qati'u anna min hadhil fadaili wal karamat. Ketika nangisnya langit, bumi, malaikat itu karena li ajlina, karena kami. Karena Allah telah menurunkan segala rahmat, Allah telah membuka 70 rahmat, langit-langit rahmat itu di pintu langit dibuka, rahmat diturunkan. Fanaklu ahaqqu bil bukai. Aku kata langit dan bumi dan malaikat berhak untuk menangis karena ketinggalan bulan Ramadan itu. Saking sayangnya terhadap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langit dan bumi itu sayang terhadap umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu umatnya Kanjeng Muhammad yang disayang, bukan umat-umat lain. Umat Kanjeng Muhammad. Karena apa? Karena keputusnya keistimewaan bulan Ramadan dan kemuliaan bulan Ramadan. Jadi istimewanya sudah biasa lagi. Kemuliaannya udah biasa lagi. Nilai-nilai pahalanya udah biasa lagi. Yang biasanya cuma dikasih 10 sampai 1000. Nah, itu kan berlipat ganda. Yang biasanya cuma 1 ataupun cuma 3, bisa jadi 7 atau dan seterusnya.
Wa ruya an Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol inna Allah ta'ala khalaqa malakan lahu arba'atu aujuhin min wajhin ila wajhin masirata alfisanatin. Fa wajhin yasjudu ila yaumil qiyamah yaqulu fi sujudihi subhanaka ma a'zama jamalaka wa biwajhin yanzuru ila jahannama wa yaqulu alwailu liman dakhalaha wa biwajhin yanzuru ilal jinani wa yaqulu tuba liman dakhalaha wa biwajhin yanzuru ila arsir rahmani wa yaqulu rabbirham wa la tu'adzib shaimi ramadhana min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda bahwasanya Allah menciptakan malaikat. Malaikat diciptakan wajahnya ada 4. Ada 4 wajah. Satu, wajah yang satu yaitu kalau dijangkau masa lakunya 1000 tahun. Saking besarnya. Wa biwajhin yasjudu ila yaumil qiyamah. Wajah malaikat yang diciptakan oleh Allah yang lebarnya, yang luasnya 1000 tahun kalau diperjalankan, dijalani, itu bersujud sampai hari kiamat. Dan beliau bersujud atau malaikat bersujud di dalam sujudnya mengatakan subhanaka ma a'zama jamalaka. Dengan maha sucimu ya Allah, ma a'zama jamalaka. Sangat agungnya keelokanmu atau kecantikanmu atau kegantenganmu. Kalau dibahasakan ini. Saking luar biasanya, kalau bahasa Romo Inggil bahasa ini elok saja yang ganteng, gagah, cantik. Tapi kalau dinisbatkan ke Allah ya enggak sesuai bahasa cantik, bahasa ganteng. Malaikat memuji dengan keagungannya, keelokannya atau kecantikannya, kegantengannya, kegagahannya Allah. Maha perkasanya Allah. Yang luar biasa. Wa biwajhin yanzuru ila jahannama. Malaikat yang berupa 4 wajah ini. Yang wajah kedua memandang neraka jahanam. Dengan mengucapkan malaikat tersebut al-wailu liman dakhalaha. Silaka bagi orang yang masuk ke neraka jahanam. Neraka jahanam itu tempatnya orang-orang Islam. Orang-orang muslim itu. Bukan orang-orang kafir. Orang-orang yang muslim. Tapi selalu tidak mentaati perintah Allah. Dan selalu menjalankan larangan Allah. Makanya kalau mau masuk ke surga. Lewat Wat Sirotol. Di bawah Wat Sirotol itu namanya neraka jahanam. Itulah kalau kepleset dari Wat Sirotol. Nah itu maka. Jatuhlah ke neraka jahanam. Ini malaikat yang kedua waktu tadi ada 4 wajah. Yang 2 wajahnya itu dia merasa mengeluh. Yang satu gembira, senang banget dengan muslimat yang mendapatkan surga Allah, yang mendapatkan rahmat Allah, yang mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dari Allah. Yang satunya wajahnya itu selalu susah karena melihat yang celaka, yang mendapatkan masuk ke dalam neraka jahanam. Tentunya yaitu bulan puasa tidak puasa, apalagi tadarus, apalagi tarawih, apalagi salat tarawih, apalagi datang ke majlis taklim. Mungkin tetap di bulan Ramadan hura-hura, maksiat dan lain sebagainya.
Bahkan menghina bulan roh inilah. Nah, makanya kita harus jaga keistimewaan bulan Ramadan ini agar kita menjadikan orang yang mendapatkan rahmat dari Allah dan selalu didoakan oleh malaikat tersebut. Wajah yang ketiga, wa biwajhin ya'dhuru ilal jinani wa yaqulu tuba liman dakhalaha. Wajah yang ketiga, ini mendoakan atau memandang terhadap orang yang masuk ke dalam surga. Berbahagianya orang-orang yang masuk ke dalam surga. Tentunya orang yang menjalankan bulan puasa Ramadan, bersedekah, menjalankan sholat tarawih, bahkan tadarus, sholat malam dan lain sebagainya, datang ke majlis taklim, ke majlis zikir dan lain-lainnya. Inilah sangat berbahagia, dipandang senangnya luar biasa malaikat itu. Yang keempat terakhir, wa biwajhin yang dulu ila arsir rahmani wa yaqulu rabbirham wa la tu'adzib shaimi ramadana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang terakhir, yang keempatnya itu malaikat memandang arasnya Allah, aras yang besarnya itu lebih besar daripada langit 7 dan bumi 7. Itu aras itu sangat besar. Posisinya ya di atas. Makanya makhluknya Allah ini paling besar aras. Paling besar. Bumi 7. Langit 7 masih kalah dengan aras. Bumi dengan langit dijadikan satu. Jadi 14 lapis. Besarnya luar biasa begini masih kalah dengan besarnya arasnya Allah. Nah malaikat wa yaqulu mengucapkan Rabbirham, mendoakan sambil memandang aras, wahai Tuhanku, kasih sayanglah terhadap orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Janganlah engkau siksa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu. Siapa? Tentunya umatnya min ummati Muhammadin sallallahu, umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling disayang segala-galanya itu umatnya kanjeng Muhammad. Umat-umat lain beda. Melaksanakan satu ya satu. Kalau umat lain dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim dan semua ya nabi-nabi yang sudah menjadi utusan Allah itu punya kaum semua. Itu semua melaksanakan satu ya satu. Tapi umatnya kanjeng Nabi Muhammad luar biasa. Bukan sekedar puluhan ribuan, bahkan sampai jutaan pada untuk umat kanjeng Nabi Muhammad. Makanya masuk surganya umat kanjeng Nabi Muhammad sebenarnya paling mudah. Paling mudah itu umat kanjeng Nabi Muhammad masuk surga. Dengan pahala, dengan nilai-nilai pahala aja surganya mudah. Enggak gampang masuk nerakanya. Tapi dengan syarat yaitu kita mentaati perintahnya, menjauhi larangan. Intinya takwa kepada Allah. Di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa. Bukan awalnya aja, ntar udah makin ini masuk kerondongan. Ini kan beda lagi urusannya itu. Ada kerondongannya itu. Iya, ada begitu. Nah, ntar kalau ditanyain sama yang lain musafir ngomongnya. Tahunya kenal, musafir apaan kan begitu. Nah ini. Sekarang Zuhratul Riyad. Yuqalu saumu salasu darajatin. Ya, dikatakan puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa ada 3 tingkatan. 1, saumul awwami. Puasanya orang awam, orang umum, orang bodoh-bodoh. Nah, itu awam itu bisa diartikan orang bodoh-bodoh, misalkan orang umum. Ya orang umum ya artinya rata-rata tidak mengetahui hal, yang penting ngikuti kiai, ngikuti ulama, ngikuti imam-imam. Wasaumul khawasi yang kedua, puasanya orang yang istimewa. Orang khusus itu istimewa. Yang ketiga, wasaumul khawasil khawas. Puasanya orang yang lebih istimewa.
Istimewa di atas istimewa para nabi, para rasul. Orang istimewa ya berarti puasanya para wali, para ulama. Ulama sholihin. Kalau istimewanya istimewa atau lebih istimewa berarti puasanya para nabi, para rasul. Kalau puasanya orang khusus ya para sahabat, tabiin, tabiin. Terus sampai tabiut tabiin terus. Tabiut tabiin. Sampai di sini ya, ulama-ulama. Nah, itu khawas termasuk. Amma saumul khawam awami fakapul batni wal farji an qada'i syahwati. Puasanya orang awam, orang bodoh-bodoh, yaitu sekedar fakaful batni wal farji an qada'i syahwah, yaitu mencegah, menghindari perut dan farji. Menghindari perut dan farji. Jadi bahasa farji itu bisa buat laki-laki, buat puasa anak. Tapi kalau untuk ketentuan masalah hubungan berarti farji itu ya perempuan. Tapi kalau masalah umum ya berarti ya bisa laki bisa perempuan. Bedanya kalau laki-laki kan namanya zakar atau kasafah. Perempuan ya farji. Farji itu maknanya jalan yang menerus. Laki-laki juga ada. Menerusnya kan untuk kencing, keluarnya air mani dan wadi-madi. Perempuan juga sama. Nah, mencegah perut artinya makan makanan, minum minuman. Makan makan yang halal, minum minuman yang halal. Jangan apalagi yang tidak halal. Yang halal pun dilarang. Ini puasanya orang umum. Dan menjaga atau mencegah berhubungan dengan suami istri di siang hari. Makan, minum di siang hari. Ini puasanya orang awam. An khodo'ilah asahwa. Jadi nekani kebutuhan syahwat di kubu. Kalau ketentuan hubungan ya berarti syahwat ya antara suami istri. Artinya hubungan suami istri. Tapi syahwat umum yaitu keinginan. Makan, minum, dan lain-lainnya. Nah, itu syahwat. Amma saumul khawasi fahuwa saumus solihin. Wa kaful jawarihi adil asami fala yatimmu dzalik illa bimudawamati khamsati asya. Puasanya orang istimewa, para ulama sholihin, para aulia wali, para sahabat, tabiin terus sampai berkiamat. Nah, puasanya orang khusus ini orang istimewa yaitu puasanya orang soleh-soleh. Orang yang bagus-bagus. Apa puasanya orang yang bagus-bagus orang soleh ini? Yaitu mencegah dari semua anggota. Mata, tangan, kaki, telinga, hidung mencium. Artinya barang-barang yang diharamkan. Terus mata melihat barang-barang yang diharamkan. Terus anggota ya memukul, nempeleng dan lain-lain sebagainya. Mencuri dan lain sebagainya. Nah, itu puasanya orang yang soleh. Telinga mendengarkan yang diharamkan, menghibah, mendengarkan adu domba dan lain sebagainya. Mulut ya semuanya termasuk makan, minum, terus ngomongin orang, memfitnah dan lain sebagainya. Itu puasanya orang soleh. Itu semua dijaga dan dicegah. Tidak sekalipun dilaksanakan. Kaful jawarih anil asam. Menjaga anggotanya dari dosa-dosa. Wala yatimmu dzalik. Maka tidak akan sempurna puasanya orang soleh ketika orang soleh tersebut
anggota-anggota tubuhnya, yaitu bermaksiat ataupun berdosa. Yaitu mendengarkan yang diharamkan, melihat yang diharamkan. Nah, itu kalau dilihat, ya berarti puasanya tidak lagi sempurna. Illa bimudawamati khamsati asya. Bisa sempurna, yaitu dengan syarat istiqomah menjalankan 5 macam atau 5 perkara. Apa saja? Al-awwalu ghadul basar. Pertama, orang soleh puasanya bukan sekedar menahan dahaga, menahan lapar, bukan sekedar itu. Itu puasanya orang awam. Kalau orang awam cukup begitu aja, sudah nilai puasa. Tapi kalau orang soleh, mendengarkan yang diharamkan, entah ghibah dan lain sebagainya, entah mencaci maki, entah melihat yang haram, maka puasanya batal. Nilai puasanya sudah batal bagi orang-orang soleh. Ghaddul basari an kulli ma yudham